Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Fauzatun Marifa, MPM 2019 406 403 045. Di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur, yaitu menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Analisis drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur dengan pendekatan strukturalisme genetik. Yang pertama, sinopsis drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Drama ini bercerita tentang sebuah kehidupan di area pabrik. Tokoh yang ada dalam naskah drama ini adalah penjaga malam, si pendek, si tua, si peci, simbok, si kacamata, si kurus, pemuda, perempuan, dan si sopir. Kemudian datanglah seorang pemuda yang bergabung dan makan, hingga jam istirahat berakhir dan semua pekerja kembali bekerja serta membayar makanannya satu persatu. Tinggallah pemuda itu sendiri menghabiskan makanannya dengan lahap. Bermula dari jam istirahat bagi pekerja pabrik dimulai. Kemudian tiap tokoh saling bercakap-cakap dan istirahat sambil makan siang di warung pecel Simbok. Dalam obrolannya, mereka membicarakan tentang masalah-masalah hangat yang ada di masyarakat, seperti masalah harga kebutuhan pokok yang naik, korupsi yang merajalela, hingga gaji buruh yang tidak kunjung naik walaupun kebutuhan semakin mahal. Sama seperti pelanggan yang lain, dia menanyakan jumlah makanannya. Saat hampir membayar, si pemuda mengatakan bahwa dompetnya ketinggalan. Tetapi Simbok tidak langsung percaya karena beliau sering sekali ditipu. Dengan keahliannya, si pemuda berhasil menipu Simbok dan berhasil pergi. Mendengar bahwa ia telah ditipu, Simbok hanya bisa menelan ludah. Yang kedua, struktur teks drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Yang pertama yaitu tema. Dalam naskah drama berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil bertema tentang kehidupan sosial dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan percakapan antar tokoh yang berbicara tentang bahan pokok yang naik, korupsi yang merajalela, gaji yang tidak naik, ekonomi yang sulit, hingga adanya penipuan di mana-mana. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama, penjaga malam memiliki pribadi yang suka mengeluh. Yang kedua, si pendek memiliki pikiran yang jauh ke depan. Yang ketiga, si tua memiliki pribadi yang suka mengeluh. Yang keempat, Simbok merupakan tokoh utama dalam drama ini. Simbok yang dapat suatu masalah yang membuat drama ini memiliki konflik. Dalam drama ini, Simbok merupakan penjual pecel yang berjualan di area pabrik. Simbok memiliki karakter keibuan yang kuat. Yang kelima, si peci memiliki sikap penyidik dan kritis terhadap apa yang dihadapinya. Yang keenam, si kurus memiliki sikap paling cepat tanggap. Yang ketujuh, si kacamata memiliki pendirian yang tidak kuat. Yang kedelapan, pemuda. Pemuda merupakan aktor utama dalam cerita ini. Ia sebagai tokoh yang memicu adanya permasalahan dalam drama tersebut. Pemuda ini adalah pembohong, namun sangat dapat mempengaruhi atau meyakinkan tokoh yang lain. 9. Perempuan. Dia seorang tokoh sampingan yang menganggap remeh permasalahan, tapi juga mudah kasih kepada orang lain. Yang ke-10, si sopir. Merupakan orang bijaksana. Ia menasihati pemuda dengan memberi cerita hidupnya sendiri dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang ketiga, alur. Dalam naskah drama ini menggunakan alur maju dan dapat dikarenakan penulis menceritakan peristiwa runtut maju tanpa menarik pembaca untuk dibawa ke masa lalu. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempat yaitu kedai, warung pecel di depan pabrik
Latar waktu pagi menjelang siang hari. Latar ruang pada saat adanya aktivitas dari para pekerja pabrik sedang beristirahat makan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang atau titik pandang merupakan posisi pencerita atau narator dalam sebuah cerita. Ada kalanya bertindak sebagai orang pertama atau orang ketiga. Dalam naskah drama karya Arifin C. Nur ini, pencerita atau penulis memposisikan dirinya sebagai orang ketiga karena pencerita tidak terlibat langsung dalam cerita. Yang keempat, amanat atau pesan moral. A. Penulis mencoba menggambarkan kebobrokan pemerintah pada saat ini. B. Kejujuran, tetaplah kejujuran. Penulis mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu jujur dalam semua sisi dan sendi kehidupan. Yang selanjutnya, penulis menyampaikan bahwa bangsa ini sedang dalam masalah besar. Korupsi, penipuan tidak hanya ada dalam pemerintahan, di sekitar kita penipuan sangatlah dekat. Yang ketiga, struktur sosial drama Matahari di sebuah jalan kecil. Naskah drama Matahari di sebuah jalan kecil ini ditulis oleh Arifin C. Nur. Penulis menggambarkan bahwa naskah drama menceritakan tentang persoalan masalah sosial atau sering disebut dengan konflik sosial. Selain itu, penulis juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat sekitar yang penuh dengan lika-liku. Masalah sosial atau yang sering disebut dengan konflik sosial ini seringkali dan masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Terbukti dalam drama ini, masalah sosial yang terjadi kebanyakan orang telah mengalaminya. Begitu banyak orang yang belajar korupsi dengan dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menipu menjual makanan. Drama ini menceritakan kehidupan para buruh pabrik, wanita tua penjual nasi pecel, dan pemuda yang mengaku sedang merantau. Dalam telaah drama ini berfokus pada penokohan yang diuraikan dalam dimensi tokoh, yaitu sosiologis. Yang keempat, struktur pandangan dunia. Drama Matahari di sebuah jalan kecil. Pandangan dari penulis drama ini adalah dalam dunia, jangan menilai orang dari penampilan, belum tentu penampilan menentukan perilakunya. Contohnya dalam drama tersebut, pemuda berpenampilan seperti orang kampung, ternyata penipu yang sudah menipu di mana-mana. Pandangan lainnya adalah dalam kehidupan yang sudah modern, banyak modus penipuan demi hanya untuk sesuap nasi. Dan banyak rintangan yang harus dialami oleh orang yang hidup di perkotaan. Tidak semudah yang dibayangkan orang, apalagi orang yang pergi ke kota, tapi tidak memiliki keahlian yang memadai. Bisa saja berakhir menjadi orang yang menggunakan cara yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.